Coba bayangkan nasib karir seorang kepala sekolah sekarang ditentukan oleh satu klik. Selamat datang, hari ini kita akan sama-sama bongkar sistem seleksi digital yang baru ini, sistem yang digadang-gadang sebagai revolusi tapi di lapangan, justru memicu badai kontroversi dan juga kecemasan. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah? Pertama, kita lihat dulu taruhan besarnya apa. Lalu kita bongkar aturan main barunya. Eits, nanti dulu. Saya juga akan tunjukkan sisi lain medalinya. Peluang yang ada versus masalah-masalah nyata di lapangan. Betul. Nah, setelah itu kita ikuti alur proses resminya. Dan di akhir, kita simpulkan bareng-bareng. Apa sih sebenarnya taruhan terbesar dari semua ini bagi kualitas pendidikan anak-anak kita? Biar fair, kita akan lihat ini dari dua sudut pandang. Saya akan memaparkan gimana sistem ini seharusnya berjalan ya, menurut aturan resmi dari kementerian. Dan saya akan jadi suara dari lapangan, membawa cerita, keluhan, dan juga harapan nyata dari para guru yang menjalaninya. Siap-siap ya, karena teori di atas kertas dan praktek di lapangan itu seringkali beda banget. Kita mulai dari pertaruhan yang paling mendasar, kesejahteraan guru. Coba deh, lihat kutipan di layar ini. Salah langkah di sistem digital ini tuh bukan cuma sekedar error administrasi biasa. Ini artinya tunjangan profesi yang jadi tumpuan hidup banyak guru bisa hangus. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi ini soal dapur bisa ngebul atau enggak. Oke, setelah kita lihat risikonya yang ngeri banget, mari kita bedah mesinnya. Sebenarnya apa sih sistem baru ini? Di baliknya itu ada sebuah peraturan yang jadi landasan dari semua perubahan ini. Sebuah aturan yang tujuannya mengubah total cara kita memilih para pemimpin sekolah. Nah, inilah jantung dari sistem baru itu, Permendikdasmen nomor 7 tahun 2025. Peraturan ini menetapkan kalau platform digital SIM KSP-STK itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi satu-satunya pintu gerbang resmi, titik. Nggak ada jalan lain, nggak ada jalan tikus. Slide ini nunjukin pergeseran fundamentalnya, dari yang tadinya serba terpusat dan tertutup, seperti yang digambarkan di kiri, sekarang menjadi sistem yang lebih terbuka dan kolaboratif di kanan. Idenya sederhana, setiap guru yang hebat punya kesempatan yang sama, nggak lagi cuma yang kelihatan sama atasan. Dan untuk memastikan objektivitas, ini dia pagarnya. Syarat-syarat yang Anda lihat di layar ini dirancang untuk nggak bisa ditawar-tawar. Tujuannya jelas, meminimalkan subjektivitas, dan memastikan seleksi berjalan murni berdasarkan kualifikasi, bukan lagi kedekatan. Itu tadi teori indahnya di atas kertas. Tapi sekarang, yuk kita turun ke medan perang yang sesungguhnya. Di lapangan, cerita yang saya dengar itu campuran antara secercah harapan dengan segudang kebingungan dan kecemasan. Gambaran yang jauh lebih rumit. Kita mulai dari sisi positifnya dulu ya, dan ini benar-benar sebuah terobosan. Dulu, guru hebat seringkali cuma bisa pasrah nunggu ditunjuk. Nah sekarang, seperti yang tertulis di sini, mereka punya kuasa buat unjuk diri. Mereka bisa daftar mandiri. Ini pemberdayaan guru yang sesungguhnya. Tapi, harapan itu dengan cepat berbenturan sama kenyataan pahit ini. Coba bayangkan Anda sudah dinyatakan lulus, tiba-tiba sistem bilang, maaf, Anda tidak dilanjutkan. Tanpa alasan, tanpa penjelasan. Panik dong. Kepanikan pun menyebar, dan langsung muncul bisik-bisik lama, ordal alias orang dalam. Sistem digital yang harusnya transparan, malah dituduh jadi topeng baru buat praktek lama. Nah, ini bikin kita bertanya-tanya kan? Jadi, apa resikonya kalau sistem ini diabaikan? Entah karena sengaja main belakang, atau karena frustrasi dengan error sistem yang nggak jelas itu. Jawabannya ada pada angka di layar ini. 0. Kepala sekolah yang diangkat di luar jalur resmi, di mata Sistem Data Pendidikan Nasional atau Dapodik, dianggap punya 0 jam mengajar. Statusnya nggak kebaca sama sekali. Dan kalau jam kerjanya 0, ya udah, sistem nggak bisa memvalidasi kelayakan mereka untuk dapat tunjangan profesi guru yang krusial itu, atau TPG. Konsekuensi finansial dan profesionalnya parah banget. Nah, karena risikonya sebesar itu, penting banget buat kita untuk paham cara main yang benar. Sistem ini sebenarnya menyediakan 2 jalur resmi yang harus diketahui oleh setiap calon kepala sekolah. Jadi ada 2 pintu yang disiapkan, jalur reguler untuk kondisi yang ideal dan jalur non-reguler sebagai solusi darurat. Jalur non-reguler ini khusus untuk daerah-daerah yang benar-benar krisis calon kepala sekolah bersertifikat. Oke, ini alur standarnya, jalur reguler. Prosesnya lengkap, mulai dari pemetaan kebutuhan, seleksi administrasi, tes kompetensi, sampai yang paling penting. Dan ini hal baru, adanya pelatihan kepemimpinan sebelum diangkat. Jadi harapannya nggak ada lagi kepala sekolah yang kaget pas mulai menjabat.
Nah, sementara jalur non-reguler ini ibaratnya jalan pintas darurat atau pemadam kebakaran. Prosesnya lebih pendek, kandidat bisa langsung diangkat setelah lolos administrasi. Tapi ada syaratnya, jabatan ini cuma berlaku buat 1 periode. Mereka punya utang untuk menyelesaikan sertifikasi kalau mau lanjut. Oke, kita sudah bahas teknisnya, sudah dengar pro kontranya, tapi mari kita mundur sejenak. Sebenarnya untuk apa sih semua kerumitan ini? Apa tujuan besar di balik semua reformasi ini? Kutipan dari Ibu Direktur ini merangkum semuanya. Pada akhirnya, semua sistem dan aturan ini bermuara pada satu tujuan yang mulia, memastikan setiap anak di Indonesia dipimpin oleh kepala sekolah terbaik. Taruhannya bukan lagi sekedar tunjangan atau status, tapi masa depan generasi bangsa. Jadi sistem ini menjanjikan meritokrasi, sebuah era baru yang transparan dan adil. Tapi seperti yang kita lihat di lapangan, kecurigaan dan masalah teknis masih jadi hantu yang menakutkan. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Apakah sebuah platform digital yang canggih mampu membongkar budaya lama yang sudah mengakar kuat? Atau jangan-jangan ia hanya akan menjadi panggung baru bagi permainan yang sama? Jawabannya akan menentukan kualitas pendidikan kita di masa depan.